Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Manutai sapani wong iku ardo ngridoaken sapa man. Siapa orang menyenangkan, membahagiakan walidayhi ing wong tuwa lorone man. Siapa orang membahagiakan kedua orang tuanya, faqad ardallah, mongko teman-teman ngridoaken sapa man Allah ing Gusti Allah. Siapa mendapat ridho orang tua, berarti dia mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Sebaliknya waman taisabani wong iku ashota bentuaken sapa man. Bentuaken maksudnya menjengkelkan, menyakiti walidayhi ing wong tuwa lorone man, faqad askhatallah. Faqad askhata, mongko teman-teman mendoakan sapa man, membuat murka Allah ing Gusti Allah. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Jadi ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Begitu juga murka Allah berhubungan dengan murka orang tua. Makanya hidup ini mesti hati-hati ya. Hubungan dengan orang tua harus dijaga. Jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Itu konsekuensinya berat di dunia ataupun di akhirat. Siapa orang durhaka pada orang tua, di dunia pun tidak akan nyaman. Di dunia ini gak ada cerita orang sukses nyaman dengan durhaka pada orang tua. Gak bisa ya. Doa orang tua ini sangat manjur. Siapapun ya, jangan sampai berani sama orang tua. Rawahul Bukhari. Selanjutnya Nabi bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Man taisabani wong iku izdada tambah sapa man. Apane ilman ilmune. Siapa orang ilmunya bertambah, tetapi ini walam yazdad ora dadi tambah sapa man fit dunya ing dalam dunya apane zuhdan zuhude. Siapa orang di dunia ini tidak zuhud, artinya tidak neriman, rakus, lam yazdad minallah, lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi saking Allah illa bu'dan angin ing aduh. Orang yang tambah ilmu harusnya tambah zuhud, tambah ngati-ngati, tambah tirakat. Soal dunia jangan serampangan, jangan ngawur ya. Kerja monggo, usaha bagus, tapi jangan sampai tidak mengindahkan aturan dari Gusti Allah. Seperti rentenir itu tidak boleh ya. Mencuri timbangan, menipu, bohong. Lakukan kerja dengan yang sebaiknya ya. Kerja adalah ibadah. Siapa orang tidak zuhud, zuhud ini kaitannya dengan halal haram.
Dalam kitab taklim disebutkan orang itu berdagang mematuhi rambu halal haram itu zuhud. Jadi zuhud ini tidak berarti miskin, kere, bukan. Zuhud itu berarti mematuhi aturan, ya. Tidak mengambil hak orang lain, itu zuhud, ya. Tidak rakus. Hadis ini Urwahud Dailami An-Nadi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW Nabi bersabda, man asbaghal wudu'a fil bardi syadidi kana lahu minal ajri kiflani. Rawahu Tabrani. Man utawi sapane wong iku asbagha nyempurnaaken sinten man. Siapa orang menyempurnakan al-wudu'a ing wudu. Siapa orang wudunya ini sempurna, artinya wudu sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Fil bardi ing dalem mangsa adem musim dingin asyadidi kang banget. Nah, orang yang wudu dalam cuaca dingin ini enggak gampang, ya. Kita di Indonesia dingin kan tidak seberapa lah. Tapi kalau dingin di Eropa, dingin di Arab sana juga lumayan, ya. Di Eropa dingin bisa di bawah 0, betul-betul dingin. Nah, itu tantangan orang wudu. Orang wudu dalam cuaca ekstrim dingin, itu pahalanya besar, karena tidak semua orang mampu. Hari ini sudah ada pemanas air, ya. Hari ini mungkin sudah bisa lebih nyaman, ya. Zaman dahulu belum ada teknologi itu. Bayangkan dingin seperti apa. Saya pernah musim begini ini di Turki bulan November. Di Turki sudah lumayan lah mulai dingin. Itu pegang air wudhu rasanya seperti ya pegang es, itu sudah dingin sekali, mengkeret rasanya. Ya tapi kita perlu sholat ya wudhu, ya. Loh, wudhu dalam cuaca yang sedemikian berat, ya. Ini kana lahu minal ajri kiflan, karena mengkono iku lahu ketuiman minal ajri saking ganjaran opo kiflani rong bagian, ganjarannya 2 kali lipat. Orang situasi dingin mau wudu, mau sholat, dan wudunya sempurna, artinya ya wudu sesuai dengan sunnah 3 kali, dibasuh 3 kali, itu pahalanya besar, ya. Utamanya kalau subuh. Kita ini dingin, tapi kan Indonesia ini dingin nggak sepiro. Saya udah pernah ngalami dingin di Inggris tahun 2003. Ya bulan begini saya tinggal di Inggris, bulan September, Oktober mulai dingin. Wah lumayan. Di dalam kamar setiap hari ada pemanas. Karena kalau tidak bisa tidur, dinginnya sakit gigi. Kita di Indonesia dingin tapi ya dingin biasa, jauh. Indonesia paling dingin 16. Di luar negeri dingin minus salju. Kapan hari saya ke Konya, salju, hujan salju kayak kapas, ya. Di rumah sering ada musim yang memang dingin. Lah, posisi musim dingin orang mau wudu itu istimewa. Tapi kalau tidak mampu tidak usah dipaksa. Kalau memang tidak mampu, ya dia boleh tidak wudu, dia boleh tayamum kalau memang dia sakit, ya. Tapi kalau hari ini kan ada pemanas air, orang bisa wudu dengan nyaman.
Intinya ibadah itu jika semakin berat maka pahalanya semakin besar. Gitu. Riwayat Tabrani. Selanjutnya Nabi bersabda, manis tajadda komison falabisahu. Man utai sapane wong iku istajadda ngenyar-ngenyari sopoman. Siapa orang membeli pakaian baru maksudnya, ngenyar-ngenyari komison ing baju kurung, gamis. Gamis ini ya orang sini bilang jubah itu. Gamis, pakaian yang jangan dibilang daster. Daster itu untuk perempuan. Laki-laki ya jubah itu. Hari ini kita ini ya tradisi kita pakai sarung ya. Tapi kalau di Arab gamis. Tetapi sama saja, sarung gamis yang penting menutup aurat. Ya. Siapa orang bajunya baru, fala bisahu nuli nganggo sopoman hu ing gamis. Siapa orang bajunya baru dipakai, faqala nuli ngucap sopoman, ngucapaken hina balagha nalikane tumeka tarku wadahu ing balung salangiman. Maksudnya waktu pakai baju ini loh, di pakaian di pundak ini menjaga makan alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillah eske puji kulillahi keti Allah alladzi kasani kang wis menganggoni sapa Allah ni ing ingsun ma ing perkara wari kang nutupi ingsun, nutupi bihi kelawan ma aurati ing aurat ingsun, wa atajammalulan kawe paes-paes ingsun bihi kelawan ma fi hayati ing dalem urip ingsun. Siapa memakai baju baru terus bersyukur mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani. Ya Allah, puji untuk Allah yang telah beri saya pakaian kasani ma wari bihi aurati, tujuannya untuk menutup aurat. Pakaian ini tujuannya itu, bukan untuk sombong. Wa tajammalu bihi fi hayati, dan agar saya ini berpenampilan baik, tajammul. Pakaian ini kan ada fungsi juga kebanggaannya, bukan untuk kesombongan. Kamu dengan memakai kopiah, kamu kan menjadi cakep. Nah, anak pondok pakai kopiah kelihatan cakep. Mare pondok rambutnya kok jelantir, disemir, jelek. Jadi pakaian kita ini menunjukkan siapa kita. Kalau kamu santri ya sarungan ya. Minimal bajunya yang sopan lah, panjang. Kamu harus bangga. Nah ini pakaian santri ya. Terus bersyukur. Siapa orang bersyukur punya baju baru, tsumma amida nuli neco sapa wong il thawbi maring pakaian alladzi ahlaqo kang amoh. Maksudnya amoh yang lama ya. Baju yang rusak, baju yang lama dilepas. Fatasaddaqa nuli sedekah sapa wong. Fatasaddaqa nuli sedekah sapa wong bihi kelan mengkono tau kana mongko ana sapa wong iku fi zimmatillahi ing dalem tanggungane Gusti Allah, wa fi jiwarillah dan ing dalem parke
tetanggan Gusti Allah. Wa fi kanafillah lan ing dalem pangreksane Gusti Allah. Hayyan hale urip au maitan utawa mati. Adab yang diajarkan Rasulullah SAW, kalau punya baju baru, baju yang lama berikan orang, berikan teman, berikan orang. Baju lama ini jangan dibuang. Kalau masih layak bajumu itu jangan dibuang, berikan orang lain. Berikan siapa sajalah, pengemis atau apa. Jangan membuang-buang pakaian ya. Makanan, pakaian itu jangan dibuang. Kalau tidak suka, berikan pada orang lain. Begitu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang melakukan hal ini, bersyukur dan berikan bajunya pada orang lain, maka dia selalu dalam perlindungan Gusti Allah. Hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, man istata'a minkum man istata'a minkum ayyastura akhahul mu'min bitara bithawbihi falyaf'al. Man utahi sapane wong iku istata'a kuwasa sapa man. Siapa orang mampu ayyastura ing yen nutupi sapa man, nutupi akhahu ing sedulure man, al mu'mina kang mukmin, bitara fi thawbihi kelawan pucuke pakaiane man, falyaf'al mongko becik nglakoni sapa man. Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk peduli kepada sesama umat Islam. Kalau kamu bisa nutupi mereka, tutupilah ya. Baik secara fisik, tutupi dengan kain, ataupun secara kehormatan. Jangan suka membuka aib orang lain. Kita ini hari ini semakin ruwet dengan medsos, gosip. Orang dengan mudah bisa membuat berita bohong, berita palsu, gosip, membolak-balik fakta dan seterusnya. Sebaiknya ya, kita ini sebaiknya gak usah ikut-ikut ya. Saya orang tanya tentang Habib Rizik, ya sudah tidak ikut-ikut. Urusannya dewi-dewi. Aku tak ngurusi santri. Untuk sing ngurusi membela ini, membela itu. Untuk apa ya? Sudahlah, kita ini tidak perlu nyinyir pada orang lain. Lebih baik semua orang ngurusi urusannya sendiri. Tidak usah terjebak pada kelompok-kelompok. Atau hari ini kita di Malang ini ada pilkada. Kelompok ini menjelekkan itu menjelekkan ini. Sebetulnya kan gak usah begitu. Silahkan membanggakan calonnya sendiri-sendiri. Tidak usah merendahkan yang lain. Kalau kamu punya istri ya wis lemen bojomu, istri saya cantik, wis sip-sip.
Tidak usah sambil istriku cantik, istrimu jelek. Tidak usah begitu ya. Silahkan kamu puji pasanganmu, tapi tanpa menghina yang lain. Menurut ini yang harus dibiasakan ya. Ngapain sih kok masih ngata-ngatain itu? Apalagi ya ini hari ini kan ada pro kontra tentang ini, tentang itu. Kita inilah pilih yang benar, berpihaklah pada yang benar. Jangan nuruti medsos. Pilihan sing bener, manuto sing bener, manuto gurumu ya. Jangan terombang-ambing oleh orang lain. Saya sendiri udah gak suka. Mesti grup-grup hari ini sudah antara mendukung dan mencela. Sing mendukung ngelem, sing mencela ya mencela. Tapi secara umum saya bilang, saya tidak mau terlibat ya, apa itu ya semacam itulah. Apalagi mencela ulama, jangan sekali-kali mencela ulama. Saya juga tidak suka mencela kepada habaib, saya tidak suka ya. Saya tidak mau. Kita ini seperti apapun harus menghormati keluarga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun nggak cocok, ya wis menengai. Jangan dimusuhi, tapi juga jangan diikuti. Dawe Mbah Mun ini kayak Quran rusak ya. Quran ini lek rusak, ya cok ide-ide masih orang kena diwoco. Karena apa? Ya Quran tetap Quran. Artinya kita ini kalaupun gak seneng, gak usah ilok-ilok. Kalaupun kamu tidak suka, ya wis, ojo manut. Kita ini tidak cocok, gak ikut. Cukup. Tidak perlu dengan mencaci maki. Saya ini tidak suka. Lebih baik kita ini introspeksi diri kita sendiri. Belum tentu kita lebih baik dari orang lain ya. Untuk apa sih nyela-nyela orang ya? Kita ini cukuplah melihat celah diri kita sendiri ya. Jangan merasa dirimu baik terus mencaci maki orang lain ya. Ini sangat tidak layak ya. Kalaupun kita bisa melihat celah orang lain juga bisa melihat celah diri kita. Jadi tidak perlu saling ngecek ya. Tidak perlu saling menjatuhkan. Wis semuanya ngurus urusannya dewe. Kalau itu urusan hukum ben diurus polisi, kita pasrahkan. Hukum ini ada polisi, ada aparat keamanan, ada tentara. Sudah terserah mereka. Kita tidak usah ngatur. Kita ini tidak usah terus ke jalan nyemprit prit laopo itu urusannya Pak Polisi. Ya wis. Yang urusan polisi biar diurus oleh polisi. Yang urusannya tentara biar diurus tentara. Awake dhewe ngurus apa? Ngaji. Ngurus apa? Sekolah. Cek tambeng-tambeng ngono lho. Sing tak urus awakmu ae. Ya apa gak ngaji tak seneni, gak jamaah tak goleki. Wis iki ae wis. Jakarta kono ben diurus sing liyane nggih. Tidak perlu nyinyir pada orang lain. Rawahu Dailami an Jabir. Selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, man istata'a minkum ayyaqiyadinahu wa irdahu bimalihi falyaf'al. Rawahul Hakim. Kanjeng Nabi bersabda, siapa orang man utai sapani wong iku istata'a kuwasa sapa man minkum hali tetap saking sira kabeh. Siapa orang di antara kamu mampu ayakia ingin tong rekso sopeman
dinahu ing agamane man, wa irdahu lan kewirangane man. Maksudnya kewirangan ini kehormatan. Den joko bimalihi kelawan bondone man, falyaf'al mongko becik nglakonono sapa man. Hadis Urwahul Hakim. Kanjeng Nabi menganjurkan kita ini jaga dirimu, jaga kehormatan, jaga agama. Kalau perlu dengan harta, ya. Menjaga agama dengan harta ya penting, ya. Berjuang ini jangan hanya dengan tenaga. Jihad itu jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ya. Umat Islam harus kelihatan baik. Jangan malu-maluin, jangan ngemis, ya. Umat Islam harus saling tolong menolong. Jaga kehormatan agama ini, jaga kehormatan diri kita, ya. Kalau memang di sini kita harus, ya, supaya tidak terhina kiai yo, sing pantas lah contoh nih. Ojo kiai sumakar, sugih majak kiri, gaya melas, jadi kayak wong, ndak bagus ya. Kiai tampil sing gagah, kiai ya harus menunjukkan terhormat. Imam Malik bin Anas itu kiai yang kaya, dan beliau penampilannya mewah, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Sampai ada orang bilang, Imam Malik, penjenengan ini kiai kok hidupnya mewah. Kata Imam Malik, saya begini ini supaya ilmu dihormati, supaya orang itu hormat. Iki lho kiai suke kang sini, ngono. Kiai kok ketok kiri koyo mek njaluk sumbangan. Wajahnya kayak wajah proposal. Jangan. Jadi jangan jadi kiai kelihatan gak gagah blas di depan pejabat ningkluk-ningkluk. Jaga kehormatan dong. Saya enggak mau kelihatan jangan kiai atau tokoh agama ini kelihatan sedemikian rendah di depan Pak Bupati, unduk-unduk, nyuwun-nyuwun. Untuk apa? Saya diundang Bupati jarang datang, males. Ya karena itu lihat orang sudah antri, kelihatan butuh. Kita mah nggak butuh, ya. Saya berkali-kali diundang ya. Kalau ada ngaji, saya nggak mau. Udah ngaji aja, ngapain sih? Kiai harus terhormat, ya. Jangan kok kiai sobone pendopo, golek-golek. Untuk apa? Ya? Saya ini males datang ke pejabat. Apa? Kalau perlu pejabat datang pada saya. Ini terhormat. Ada orang itu yang sing bagian ngono, kiai tapi antri ke kantor-kantor. Untuk apa ya? Jaga kehormatan. Jaga kehormatan agama ini, jaga kehormatan diri. Salah satunya dengan harta. Sopo ngoro? Jaga kehormatan. Jangan kita ini menampilkan diri sedemikian melas, terus kemudian meminta-minta. Itu tidak bagus. Tunjukkan bahwa kita ini cukup terhormat, seimbang, sejajar gitu loh. Makanya santri juga harus berusaha, kiai juga harus berusaha. Kiai harus gagah, ya. Harus gagah, ya, tidak harus mewah, tidak harus sombong, tidak. Tetapi dia harus layak lah, pantas gitu. Sing pantas, ya sesuai kemampuannya. Ya jangan ngoyo, wong sik kelas naik peda kredit mobil, itu nggak ada soro. Tapi kalau memang sudah mampu beli mobil, ya beli mobil, gitu. Artinya supaya pantas. Kiai undangan numpak mobil, ya pantas kan. Nah, kalau memang mampu, ya sudah lakukan. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu mampu menjaga dirimu dan agamamu dengan hartamu, lakukanlah. Falyaf'al, lakukan, ya. Jadi umat Islam juga harus jaga kehormatan. Jangan kelihatan kiri-kiri amat, ngemis-ngemis, menjilat-jilat, malu, ya.
Malulah. Jangan kita ini kelihatan butuh gitu ya. Apalagi sampai menjilat-jilat kepada orang-orang zalim. Ngatok, istilah Jawa ini ngatok. Ulama kok ngatok. Ngatok apa ngatok? Bahasa Indonesia ini apa ngatok? Ya menjilat. Menjadi tukang stempel. Pokoknya kalau orang kaya mesti benar. Pokoknya kalau pejabat mesti benar. Tidak ada filter sama sekali. Itu kan menunjukkan tidak ada kehormatan. Jadi ulama itu harus pada posisi seimbang. Siapapun yang salah, ingatkan. Tentu saja dengan cara yang baik ya. Tidak dengan maki-maki juga tidak. Tetapi juga tidak dengan hina, merendah, menjilat-jilat. Itu jangan dilakukan. Jaga kehormatan. Agama ini harus dijaga kehormatan. Diri kita juga. Jadi kita ini sing pantes kan lho rek. Santri ya sing pantes, sing gagah. Ujuk santri kaya wis kere terus apa? Tidak percaya diri, kelihatan minder, jangan ya. Zaman dahulu ada orang pemuda jalan terbungkuk-bungkuk. Oleh Sayyidina Umar dijundu ditepuk. Kata Sayyidina Umar, hei, jangan merendahkan umat Islam ya. Kalau kamu kelihatan gak pede, terus kelihatan rendah, ini orang akan mengira Islam, pemuda Islam apa itu? Kacangan, penakut. Tidak boleh, tunjukkan tegas. Pemuda Islam harus tegas, gagah, tapi tidak sombong ya. Ada orang penampilannya sedemikian lemah. Terus Sayyidah Aisyah bertanya, siapa itu? Itu Sayyidah Aisyah, orang zuhud. Kata Sayyidah Aisyah, wallahi Sayyidina Umar itu lebih zuhud dari dia. Tapi Sayyidina Umar itu gagah. Kalau ngampleng yo atos tenan. Orang gagah. Sayyidina Umar itu yo zuhud, tapi jalannya tegak, keras, suaranya ya mantap ya. Jangan umat Islam menjadi loyo, rendah, terus nggak punya rasa percaya diri, terus mudah diombang-ambingkan. Ini yang kita yang menjadi sedih, umat Islam bertengkar sesama umat Islam. Inilah yang membuat Islam hancur. Dulu ada kekuasaan Mongol, Genghis Khan menghancurkan Baghdad, menghancurkan semua kekuasaan umat Islam. Ini Genghis Khan ini pasukan barbar. Kenapa mereka bisa menang sampai Baghdad dihancurkan, sungainya itu sampai jadi hitam karena kitab-kitab dibakar semua, dibuang ke sungai. Jadi Genghis Khan ini bisa menghancurkan kekuatan besar. Karena apa? Adu domba. Jadi kalau dia mau masuk negara, satu pihak diajak berteman. Jadi sesama umat Islam diadu. Akhirnya mereka tempur dengan sesama temannya. Jadi satu pihak dibilang, kamu teman saya, kamu kalau mau dengan saya lindungi, kamu pukul dia. Dia ini tertipu, mukul temannya sendiri. Akhirnya setelah dia mukul temannya sendiri, ganti dia dipukul oleh Genghis Khan. Dia bilang, wong temanmu aja kamu pukul, apalagi kamu nanti sama saya. Ditipu ya, akhirnya hancur. Jadi kisah kehancuran umat Islam ya karena tidak rukun sesama umat Islam. Itu yang terjadi di Spanyol. Kerajaan Islam sama kerajaan Islam saling serang. Yang ini cari bantuan orang non-muslim. Akhirnya dia menang lawan saudaranya. Tetapi dia dihancurkan juga oleh musuhnya itu. Jadi jangan menghancurkan teman sendiri ya. Jangan mudah diadu domba. Makanya hari ini ada orang grup, karena grup gini saya tidak ikut. Kita tidak usah terpancing untuk ikut terpecah belah. Bersatulah umat Islam ya, sing rukun. Kalau memang tidak setuju, tidak perlu saling mencaci maki. Muga-muga kabeh diberikan rukun oleh Allah Subhanahu wa taala.